Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub al ayah. Baik hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu semua jamaah Masjid Al-Haq yang dimuliakan oleh Allah. Dara ramang ibu sarehat sadaya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Pada sore kali ini di awal tahun 2024, alhamdulillah Allah perkenankan kita semua berkumpul di sore kali ini. Kita memohon berharap semoga Allah hadirkan keberkahan di tahun ini, amal solih untuk kita semua Bu. Allah hadirkan keberkahan ilmu, rezeki. Allah hadirkan kesolihan untuk kita semua insya Allah. Baik ibu-ibu semua, ini Al-Ustadz pada sore kali ini berhalangan. Saya kebetulan diamanahi untuk menggantikan pada sore kali ini. Di sore kali ini ada satu bahasan tentang adab di dalam Al-Quran. Penting sekali, apalagi buat para ummahat, para ibu-ibu semua. Adab tentang apa? Adab terhadap tetangga. Nah, insyaallah pada sore kali ini kita akan bahas bagaimana Al-Quran, As-Sunnah dan para ulama salafus salih membimbing kita semua agar berbuat baik, memuliakan tetangga-tetangga kita. Tetangga ini hadirin itu bagian dari wasilah surga kita. Kita mengira mungkin surga itu hanya berada dalam sholat, hanya berada dalam membaca Al-Quran, hanya dalam sholat malam, hanya ada dalam ibadah-ibadah yang lain. Padahal bisa jadi ibu-ibu semua, ada orang ibadahnya sederhana tapi begitu memuliakan tetangganya, baik kepada tetangganya. Orang yang seperti ini bisa jadi ditinggikan derajatnya oleh Allah lebih tinggi daripada ahli-ahli ibadah. Nah, apa dasar ayat Qur'annya? Di surat An-Nisa ayat ke-36. Nah, Allah secara khusus perintahkan kita semua agar kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Nah, apa kata Allah? Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyakiti Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu kepada siapa saja Allah sebutkan kita harus berbuat baik? Pertama, tentu ini yang prioritas utama. Nanti Allah sebutkan. Jadi prioritas orang-orang yang harus kita muliakan. Siapa saja? Pertama, wabil walidaini ihsana, kedua orang tua. Ustadz, kan ibu bapak saya sudah meninggal, bagaimana caranya saya berbakti kepada kedua orang tua kita? Ibu-ibu yang sekarang mungkin ibu bapaknya sudah meninggal, tidak terputus dalam Islam itu berbakti itu meskipun ibu bapak itu sudah meninggal hadirin. Di hadis riwayat At-Tirmidzi itu Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawaya syai'un abirruhuma ba'da mautihima ya Rasulullah, ada tidak kebaikan yang aku bisa lakukan untuk kedua orang tuaku, untuk ibu bapakku?
andaikan ibu bapakku itu sudah meninggal. Kata Nabi, "Naam, ada." Apa saja? Pertama kata Nabi, kalau ibu bapak kita sudah meninggal, ibu-ibu yang hari ini mungkin masih ada ibu orang tuanya, bersyukur sekali. Tapi kalaupun sudah meninggal tidak terputus. Apa saja? Pertama kata Nabi, as-salatu alaihima, salat untuk kedua orang tua. Nah, salat di sini maksudnya apa? Kata para ulama, dua. Pertama, salat itu bermakna salat jenazah. Jadi kalau ibu bapak meninggal, yang pertama harus menyolatkan itu adalah anak, Bu. Makanya, Bu, kalau saya ada tetangga di lingkungan rumah saya meninggal, biasanya suruh nyuruh, "Ustadz, mangga ke depan." Saya nggak mau. Saya tanya dulu, mana anak yang paling besar? Anak yang paling besar dia harus paling depan untuk menyolatkan ibu bapaknya, karena itu bakti terakhir ketika dia langsung berhadapan dengan orang tua. Nah, itu makna sholat. Atau yang kedua, sholat itu kata para ulama kan itu maknanya ad-du'a, mendoakan. Nah, jangan berhenti. Jadi meskipun orang tua sudah meninggal, doa itu tidak boleh terputus. Makanya kemudian yang kedua kata Nabi, al-istighfaru lahuma, memberikan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah agar Allah memohonkan ampun dosa-dosa kedua orang tua. Itu bakti, Bu. Makanya ibu-ibu semua, kalau ada anak, cucu, ajarkan doa yang pertama itu Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya, Allah ampuni diriku dan kedua orang tuaku. Karena itu jadi bakti. Makanya, Bu, nanti di hari kiamat di surga itu, di hadis riwayat At-Tirmidzi, ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah begitu tinggi, Bu. Sampai orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, wahai ya Allah, dari mana aku mendapatkan ganjaran ini begitu tinggi aku di surga ini?" Kemudian apa kata Allah ketika itu? "Bistighfari waladika laka fid dunya." Kamu diangkat derajatnya itu karena anakmu senang beristighfar untukmu ketika di dunia. Nah, makanya ini diantaranya. Kalau yang lain sisanya kata Nabi bersilaturahim dengan keluarga. Ibu bapak sudah meninggal tapi kan mungkin ada bibi, Bu, paman, ibu-ibu mungkin yang kemarin awal tahun baru bersilaturahim, bertemu dengan keluarga, itu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Itu berbakti kedua orang tua. Ibu-ibu tahun baruan, Bu, pendak silaturahim, kan tahun baruannya mah gak usah ya. Yang penting mah silaturahimnya bertemu dengan keluarganya, itu yang pokok. Jadi amal solihnya. Tahun barunya mah itu bagian dari mengikuti ajaran agama lain, tidak baik. Nah, ibu-ibu semua, terus diantaranya adalah memuliakan kata Nabi teman-teman atau sahabat dari orang tua kita. Orang tua kita punya teman, sahabat. Nah, kemudian kita muliakan mereka, itu bagian dari memuliakan kedua orang tua. Makanya dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, putranya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar satu waktu ketika melakukan perjalanan, Bu, ketemu ada orang Arab. Abdullah bin Umar ini naik unta. Dia turun dari unta, dia lepaskan sorbannya, diberikan sorbannya kepada orang itu, bahkan unta-untanya diberikan. Sampai sahabat Abdullah bin Umar tuh heran. "Abdullah, apa yang kamu lakukan? Kenapa engkau berikan unta itu kepada orang itu? Orang itu orang asing, tidak tahu siapa. Unta itu sering kamu pakai setiap hari, diberikan saja." Apa kata Abdullah bin Umar, Bu? Kata Abdullah bin Umar, "Tahu tidak siapa orang itu? Dia adalah teman ayahku Umar bin Khattab." Bu, terbayang, Bu, dipasihkeun jeung sorban-sorbana jeung onta-ontana. Ayeuna mah lamun naik motor, Bu, dipasihkeun jeung helm-helmna jeung motor-motorna jeung STNK-na. Ditaruh saha eta? Eta teh babaturan bapak si kuring cenah kan gitu. Itu luar biasanya memuliakannya Abdullah bin Umar kepada teman, dan itu diantara bakti. Nah, makanya yang pertama yang disebutkan itu
berbakti kepada kedua orang tua. Siapa lagi kemudian kata Allah yang pokok ibadah kepada Allah tidak syirik, berbakti kepada kedua orang tua, wabidil qurba, kepada kerabat saudara. Nah, baru adik, kakak. Makanya hadirin, kalau untuk siapa sedekah terbaik itu adalah kepada yang paling terdekat, Bu. Kalau seorang suami, kepada siapa dia memberikan sedekah terbaik? Ya kepada anak istrinya, kemudian kepada orang tuanya. Meskipun orang tua dan anak istrinya ini boleh didahulukan salah satu di antara keduanya. Boleh orang tuanya dahulu, boleh anak istrinya dahulu. Ini lebih utama, yang paling dekat. Ini yang harus diprioritaskan. Jadi orang-orang yang paling terdekat itu yang harus diprioritaskan. Makanya Nabi menyebutkan orang-orang terdekat dulu. Jangan sampai ada orang itu senang begitu dermawan kepada orang lain, tapi yang di dalam rumah dia tidak senang memberi. Itu jelek akhlak seperti itu. Bukan akhlak Islam. Nah, orang-orang terdekat dulu yang diprioritaskan. Adik, kakak, ya. Makanya kalau kita punya hadiah yang paling baik itu adalah orang yang paling terdekat. Baru kemudian wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Baru nah di sini, Bu, Allah sebutkan wal jaridil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, apa yang dimaksud dengan tetangga yang dekat dengan tetangga yang jauh? Kata para ahli tafsir, tetangga dekat itu bukan tetangga yang dekat rumahnya, Bu, tapi tetangga yang punya tali kekerabatan atau kekeluargaan. Kan ada orang, Bu, kermata tangga dulur deh, Bu. Nah, itu namanya tetangga dekat. Al-jaridil qurba. Kalau kita punya tetangga, sudah tetangga, dia itu saudara, maka dia harus lebih diprioritaskan daripada tetangga-tetangga yang lain. Nah, itu makanya disebutkan yang pertama. Makanya kata para ulama, tetangga itu ada 3 macam. Pertama, ada tetangga yang punya 3 hak kebaikan. Yang kedua, ada tetangga yang punya 2 hak kebaikan. Yang ketiga, ada tetangga yang hanya punya 1 hak kebaikan saja. Siapa tetangga yang punya 3 hak kebaikan? Tetangga yang punya 3 hak kebaikan itu, pertama, dia adalah saudara kita, dia adalah tetangga kita, dan dia seorang muslim. Nah, dia punya 3 hak kebaikan, karena dia seorang muslim, karena dia tetangga kita, karena dia saudara kita. Maka itu harus lebih diprioritaskan daripada orang lain, dari tetangga yang lain. Yang kedua, ada tetangga yang punya 2 hak kebaikan. Siapa tetangga yang punya 2 hak kebaikan itu? Dia tetangga kita, dia muslim, tapi tidak punya tali kekerabatan. Bukan saudara, tapi dia punya berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Nah, yang terakhir, yang punya berapa hak kebaikan, Bu? 1, siapa yang dia adalah tetangga kita, tapi bukan muslim, bukan keluarga kita, tetangga kafir. Tetap kalau kita punya tetangga dia kafir, dalam Islam dia tetap berhak mendapatkan kebaikan kita, meskipun yang harus diprioritaskan terlebih dahulu itu adalah tetangga yang muslim. Tapi sekali-kali, Bu, kasih hadiah, ibu masak, beri makanan, ibu beli makanan buah-buahan, beri itu, meskipun kafir. Itu adab di dalam Islam. Ini luar biasanya Islam. Islam itu mendorong kepada kita semua, bukan hanya berbuat baik kepada orang yang beriman kepada Allah, bahkan orang yang kufur kepada Allah pun berikan kebaikan. Nabi itu bertetangga dengan orang-orang Yahudi, Bu. Imam Hasan Al-Basri, ini luar biasanya kesolihan beliau. Imam Hasan, beliau bertetangga dengan orang Yahudi, baik bertahun-tahun, Bu, bertetangga dengan orang Yahudi. Satu waktu, ibu-ibu semua, Imam Hasan Al-Basri ini sakit, Bu. Sakit,
Dia terbaring di rumahnya, di kamarnya sakit. Ditengoklah oleh orang Yahudi ini. Coba Bu, hebatnya bertetangga dengan baik meskipun dengan Yahudi. Orang Yahudi ini sampai nengok Bu ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Ibu-ibu punya tetangga Yahudi Bu? Tetangga Israel gaduh. Kebayangkan ini tetangga Yahudi, coba Bu. Tengok, kita makan mungkin jangankan tetangga yang kafir, tetangga yang muslim kadang jarang ditengok oke. Dia nengok tetangga Yahudi ini masuk ke kamarnya, akhirnya dijamu, dia dihibur lah oleh orang Yahudi itu. Namun ketika masuk ke kamar Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, orang Yahudi ini heran. Bau apa ini katanya, kata orang Yahudi ini. Dilihat ternyata di ujung kamarnya ada aliran air, hadirin Bu. Aliran air jatuh. Ditanya, Hasan, itu aliran air apa katanya. Kata Imam Hasan, dia begini, wahai saudaraku, sudah lama sebenarnya, bertahun-tahun aku ingin berbicara tentang itu kepada dirimu. Kenapa katanya? Kenapa engkau tidak berbicara saja? Jadi itu adalah air dari saluran air toiletmu dari rumahmu masuk ke dalam rumahku. Tapi khawatir aku menyakiti, menyinggung dirimu, maka aku bersabar dengan bau itu. Coba Bu, bertahun-tahun sabar kepada tetangga Yahudi. Kade yang peragi kacepretan unggul ge ngambekna siga kumaha. Ima bertahun-tahun coba bertahan Imam Hasan karena takut menyakiti tetangganya meskipun itu adalah orang Yahudi. Ini mulianya Islam. Luar biasa Islam mengajarkan akhlak di dalam bertetangga. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Terenyuh Bu mereka. Dia orang Yahudi itu, kenapa engkau tidak bilang hal itu saja? Pasti aku akan bereskan itu katanya. Sampai karena melihat kemuliaan akhlak dari Imam Hasan Al-Basri, Hasan sejak hari ini aku akan masuk Islam, bersyahadat di depan Imam Hasan Al-Basri Bu. Karena melihat kemuliaan akhlak dari Imam Hasan, bertetangga bertahun-tahun bersyahadat masuk Islam karena melihat kemuliaan akhlak dari Islam. Ini luar biasanya. Nah ibu-ibu semua, baru kemudian tetangga jauh ini yang tadi yang dimaksud kata para ulama, tetangga yang tidak punya tali kekerabatan. Meskipun tetangga jauh ini nanti, kan Aisyah pernah bertanya Bu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada tetangga yang mana yang saya harus prioritaskan kalau saya ingin memberi hadiah? Kata Nabi, aqrabu minki baban, berilah hadiah itu kepada tetangga yang lebih dekat dengan pintu rumahmu. Nah kalau tidak punya kekerabatan semua, yang paling dekat harus diprioritaskan. Ibu-ibu masak sayur lodeh Bu, masihan samangkok, tong nu tebih-tebih nu pang caket nawe heula. Hariwang ibu memberi kepada tetangga yang jauh ngahiliwir ngaliwat katinggali cenah Bu, ngirim mangkok ka saha ka ditu, cemburu itu nanti. Nah makanya harus diprioritaskan yang paling dekat pintu dengan rumahmu, itu yang harus diprioritaskan. Nah ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ini betapa pentingnya kita memuliakan tetangga. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW sampai mengatakan, mazala yusini Jibril, Jibril terus menerus mewasiatkan kepada diriku. Bahasanya juga mewasiatkan Bu. Jadi Jibril berwasiat kepada Nabi, hei Muhammad ingat ini, hei Muhammad ingat ini. Sering sekali kata Nabi Muhammad SAW. Begitu sering Jibril mewasiatkan kepada diriku, biljar, agar aku berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti tetanggaku, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira karena seringnya Jibril, malaikat Jibril itu mewasiatkan kepada Nabi agar memperhatikan tetangga, sampai aku mengira tetangga itu sepertinya akan mendapatkan waris dariku. Ibu-ibu, kalau tetangga kita ahli waris kita bukan Bu? Bukan, anak kan ya.
mungkin anak laki-laki, ibu, bapak, orang tua, kalau tidak ada saudara. Tapi karena begitu seringnya Jibril alaihissalam mewasiatkan kepada Nabi Muhammad, seolah-olah itu akan jadi ahli waris. Begitu seringnya. Nah, Nabi SAW diwasiatkan oleh Jibril alaihissalam. Atau di dalam riwayat yang lain, nih kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, kata Nabi di hadis riwayat Muslim. Siapa wahai Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, siapa saja yang tetangganya tidak merasa aman karena gangguan dirinya, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Sampai seperti itu. Makanya sempat viral ya Bu dulu di Jawa ya, yang sampai tetangganya itu berperkara di polisi, setiap hari ngirim kotoran ke tetangganya. Ini naudzubillah punya tetangga seperti itu. Karena memang ibu-ibu semua, tetangga itu kadang lebih mahal Bu daripada harga rumah Bu. Serius ini. Lebih mahal itu. Kalau ibu-ibu semua punya tetangga baik, itu harus disyukuri kepada Allah. Punya tetangga-tetangga yang baik itu. Karena bisa jadi orang punya rumah megah nyaman, tapi tetangganya sering menyakiti, gak akan nyaman hidup itu. Nah, ini pentingnya bertetangga dengan baik. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang kalau dia tetangganya merasa terganggu, mungkin dengan suara-suara. Makanya kalau ada acara apa yang kiranya mengganggu, bising atau kepadatan, kira-kiranya kita punya bahasa yang baik kepada tetangga. Misalnya datang ke rumahnya, ibu maaf saya sedang ada acara di rumah, mungkin jalan terambil parkir, mohon maaf mungkin agak berisik. Nah, ada bahasa yang baik, khawatir kalau misalnya suara-suara itu menyakiti kepada tetangga itu. Ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, nah ini hadis luar biasa dari hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Satu waktu Nabi didatangi oleh seseorang, bertanya seorang ini di hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Seorang laki-laki ini bertanya seperti ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah, saya bertemu dengan seorang perempuan, zakara min kathrati salatihi ghaira annaha tu'dhi bilisaniha. Perempuan itu rajin salatnya ya Rasulullah, baik ibadahnya, mungkin datang ke pengajian rajin Bu, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin. Tapi kata laki-laki ini, ya Rasulullah, tapi perempuan ini senang menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana? Apa kata Nabi? Finnar. Meskipun banyak ibadahnya, tapi kalau dia senang menyakiti tetangganya, dia berada di dalam neraka. Ini Bu bahayanya. Makanya memang kan sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu tujuannya, kehusyuan sholat itu akan terbukti dari setelah sholat. Bukan hanya ketika sholat, kehusyuan sholat itu akan dilihat bagaimana setelah sholat dia berbuat baik kepada anak istri, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga Bu. Menahan tidak menyakiti orang lain. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, inna fulanatan dzukira min qillati salatiha wa siyamiha. Ada seorang perempuan tapi sholatnya sedikit, ya paling sholatnya sholat wajib. Saumnya pun jarang, saum sunnah pun paling hanya saum Ramadan saja ya Rasulullah. Annaha tasaddaqat bi athwari aqitin, bahkan kalaupun bersedekah hanya dengan beberapa kismis saja, coba Bu, hanya beberapa kismis kalaupun bersedekah karena miskinnya. Ghayra annaha la tu'dhi jiranaha, tapi dia tidak senang menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia berada di surga. Meskipun sedikit ibadahnya, tapi kade ibu-ibu tuh cenah cek usadog itu naon tara saum,
tara salat sunnah, tara maca Quran, nu penting mah bageure kata tangga, salah memahami hadisnya. Bukan maksudnya bukan itu. Ibu-ibu semua, sholat sunat tetap penting, mengaji tetap penting, membaca Al-Quran tetap penting semuanya. Karena kan amalan-amalan sunnah itu di hadis riwayat Abu Daud itu untuk menyempurnakan amalan wajib. Kalau amalan wajib kita kurang, kan tidak selamanya sempurna. Hadirin, itu nanti akan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Nah, tapi hadis ini menunjukkan bahwa ibadah setinggi apapun kalau jelek akhlaknya tidak berguna apa-apa. Karena dalam Islam itu harus sempurna. Bukan hanya ritual ibadah kepada Allah, tapi termasuk kepada sesama, kepada alam semesta, kepada makhluk-makhluk Allah. Itu pun harus terlihat. Nah, ibu-ibu semua yang dimakan oleh Allah, ini diantara anjuran berbuat baik. Ini ada satu kisah di zaman Nabi, dia disakiti oleh tetangganya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Saya dapat hadis ini unik sekali. Jadi seorang laki-laki mengadu tentang tetangganya. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia senang menyakiti saya, mengganggu saya, kata seorang laki-laki. Kemudian kata Nabi, fasbir, udahlah, sabar. Nah ini Bu, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya tetangga yang kurang baik? Nah, yang pertama dilakukan itu adalah sabar. Kenapa? Kalau kita disakiti kemudian sabar, maka ketika disakiti itu akan jadi pahala, bukan hanya jadi penghapus dosa. Penghapus dosa mah pasti. Ibu-ibu semua, kita dapat musibah, disakiti oleh orang lain, misalnya dikhianati oleh orang lain, dizalimi orang lain, dihapus dosanya mah pasti. Itu mah pasti. Tapi belum tentu mendapat pahala. Mendapat pahalanya itu seperti apa? Kalau kita sabar. Sabar itu apa? Tidak mengeluh. Nah, tahan saja, tidak membalas. Nah, dia akhirnya datang lagi kepada Nabi. Ketiga kali, ya Rasulullah, saya tetangga. Kata Nabi, sabar udah. Sabar aja. Maksudnya tong sarwana Bu. Nabi tidak menyuruh misalnya siapa tuh balas di baledogan, enggak Bu. Nabi itu enggak, tapi sabar aja. Jangan sampai sama-sama kita pun akhirnya senang menyakiti orang. Enggak, kata Nabi sabar. Sampai 3 kali udah sabar supaya jadi pahala. Itu. Nanti kan ahlu musibah itu diangkat derajatnya di surga itu tinggi sekali. Kalau orang yang dapat musibah selalu disakiti dia sabar, itu pahalanya besar. Tapi karena begitu sering, akhirnya Nabi memerintahkan seperti ini. Ya udahlah, kata Nabi, idhab, sekarang pergi pulang, itrahmata aka fitorik, buang perabotanmu di jalan. Heran Bu laki-laki ini, ya Rasulullah, bagaimana? Wah, pokoknya buang. Akhirnya diparicen Bu, katel, piring, dikalaluarkeun eta teh. Sampai orang-orang melihat, nah cenah ieu teh tara-tara siga kieu. Akhirnya orang bertanya, "Kenapa kamu?" Akhirnya dia mengatakan, "Saya diperintahkan oleh Rasulullah mengeluarkan perabotan ini karena saya disakiti oleh tetangga saya." Apa yang dilakukan? Akhirnya seluruh orang tetangganya tahu. Melaknat tetangga yang jelek itu sampai tetangganya malu karena senang menyakitinya. Akhirnya dia meminta maaf Bu. Datang, dia kemudian berkata, la tara minni syai'an taqra'u, sejak hari ini saya tidak akan menyakitimu lagi. Tetangganya langsung, nah ya ibu-ibu lamun kalau disakiti sama tetangga diantawis carana kieu Bu, alungkeun katel, alungkeun panci, alungkeun parabotan, kan areran kan, kunaon bukan itu, tak eta kan itu, rame. Tapi itu terakhir, ini kan unik kan, itu luar biasa, kan unik. Tapi itu terakhir, yang pertama itu udah sabar. Karena kalau kita bisa sabar seperti Imam Hasan yang tadi itu luar biasa, pahalanya itu gak akan berhenti. Makanya di surat Az-Zumar ayat ke-10 kan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Cuman kata para ulama, ada satu amalan yang disempurnakan oleh Allah pahalanya itu cuman satu sifat. Apa? Sifat sabar aja. Surat Az-Zumar ayat ke-10. Nah makanya
lebih baik sabar, kecuali teu sabar we alungkeun katel jeung panci. Ya, ibu-ibu semua. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain ini kemuliaan orang-orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Di hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi, khairul ashab indallah khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallah khairuhum li jari. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik pada tetangganya. Maksudnya apa? Ibu-ibu semua, nanti setiap penghuni surga itu akan jadi tetangga Allah, Bu. Jadi tetangga Allah, begitu dekat dengan Allah. Makanya kan ibu-ibu semua kalau ditanya nikmat apa yang paling tinggi di dalam surga, Bu? Nikmatnya bukan makanan, bukan minuman, bukan istananya, bukan pelayannya, bukan sungainya, bukan taman surganya, bukan intan permatanya. Apa nikmat yang paling tinggi itu? Nikmat yang paling indah di hadis riwayat Muslim, Nabi menjelaskan ketika kita melihat Allah. Nah, makanya di hadis ini kata Nabi, sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Apa maksudnya? Sebaik-baiknya penghuni surga nanti adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Jangan heran kalau nanti di surga bisa jadi kita lihat ada orang begitu megah luar biasa istananya, lebih megah daripada istana yang lain. Lebih indah istananya daripada istana orang lain. Karena ternyata dia punya amalan berbuat baik kepada tetangga. Dimuliakan oleh Allah sebagai tetangga Allah di surga karena dia sudah memuliakan tetangganya ketika di dunia. Nah, dimuliakan oleh Allah. Nah, ini maksud dari hadis ini. Atau anjuran Nabi kepada Abu Dzar agar berbuat baik kepada tetangga. Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau kamu memasak sayur, fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya. Wa ta'ahad jironaka, dan berilah kepada tetanggamu. Ibu-ibu kalau masak sayur, gulai, perbanyak kuahnya, niat untuk memberi meskipun mangkok kecil gak apa-apa. Tapi kade kuahna hungkul deui entong. Cenah cukup Nabi oge cenah seueuran caina bener we caina hungkul di Korean ge tulang-tulang teu aya kan itu. Bukan maksudnya niat untuk memberi, sampai Nabi memerintahkan kepada Abu Dzar untuk memperbanyak airnya, kuahnya. Atau hadis ini hadis yang luar biasa, Bu. Hadis riwayat Al-Bukhari, kata Nabi, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, khusus buat ibu-ibu Nabi, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syat. Tidak boleh seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya. Gak boleh. Ibu-ibu di pasihan kurupuk nya liat, basian burayotnya bau misalnya kan itu, gak apa-apa, terima saja. Jangan dibicarakan, no cenah merek itu nu kieu, gak boleh. Meskipun juga boleh merendahkan pemberian tetangga meskipun kita tidak butuh. Ini lihat bahasa Nabi, Bu. Apa kata Nabi? Walau firsina syat. Meskipun kamu diberi, kalau di terjemahan hadis itu walau firsina syat itu kalau meskipun kamu diberi kaki kambing. Kaki kambing mah lumayan, itu seberapa kilo, Bu. Kan itu. Tapi sebenarnya firsina syat itu, saya baca syarah hadisnya, kata Imam An-Nawawi, firsina syat itu bukan kaki kambing. Jadi bahasa Nabi itu gini, janganlah kamu merendahkan pemberian tetanggamu meskipun kamu diberi kuku kambing. Firsina itu bukan kaki tapi kuku kambing. Ibu-ibu pernah dipasihan kuku kambing? Kuku domba, Bu, kerusum kurban. Ibu cenah punten ieu kantun kuku na unggul. Aya sop kuku kambing, sop kaki kambing mah ada ya. Tapi sop kuku kambing mah gak ada. Lihat bahasa Nabi. Meskipun kamu diberi kuku kambing, siapa yang butuh kukunya, Bu?
Maksudnya apa? Kalaupun diberi sesuatu yang kita butuh, bahkan kita pun tidak suka terhadap itu, kata Nabi tidak boleh merendahkan pemberian tetangga. Meskipun kuku naungkul, tulang nau gitu pasihan. Ya tuh bahasa Nabi luar biasa. Itu gak boleh merendahkan pemberian, karena ibu-ibu semua, tetangga kita meskipun dia memberi hal yang sederhana, dia niat memberi kebaikan kepada kita. Kita mah belum tentu berani memberi. Karena dia sudah niat mau memberi, berterima itu. Nah, juga boleh merendahkan pemberian-pemberian dari tetangga itu. Nah, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hak dari tetangga. Ini dari hadis yang panjang, saya dapatkan dari riwayat Al-Asbahani dalam kitab Taubih wa Tanbih. Apa saja hak-hak tetangga kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Ini hadis dari Mu'ad bin Jabal ketika bertanya, ya Rasulullah, ma haqqul jiwar? Ya Rasulullah, apa hak tetangga itu? Nah, yang pertama, ini hadis panjang Bu, ini anjuran, jadi apa saja hak tetangga itu. Yang pertama kata Nabi, inistaqradoka aqradtahu. Kalau tetanggamu itu meminjam sesuatu, berikan pinjaman. Minjam selang, minjam gunting, minjam alat apapun, termasuk mungkin meminjam uang. Kalau kita mampu beri Bu. Kalau kiranya kita mampu beri. Meskipun nanti batasannya, kalau di hadis riwayat Hakim bin Hizam, saya jadikan dalil ini, boleh kita tidak memberi pinjaman kepada orang kalau kita sudah 3 kali memberi pinjaman. Kan ada orang Bu, memang jadi penyakit Bu, eta mah tukang nginjem we. Resep minjam datang, senang minjam. Nah, Nabi pernah menolak tidak memberi kepada Hakim bin Hizam karena sudah 3 kali memberi. Nah, Hakim bin Hizam minta kepada Nabi, Nabi beri, minta kepada Nabi, Nabi beri, minta kepada Nabi, Nabi beri. Keempat kalinya Nabi tidak memberi, tapi Nabi mah tidak memberi itu bukan karena ini, tapi memang gak ada lagi. Hakim, saya udah gak ada lagi. Itu hadis tentang tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Nah, itu hadis itu tuh tentang Hakim bin Hizam. Nah, itu kalau ada pinjaman. Ibrahim bin Adham ini seorang orang yang solih luar biasa. Beliau punya teladan yang luar biasa. Satu waktu tetangganya datang, dia terlilit hutang banyak. Datang ke rumah Ibrahim bin Adham, kemudian minta, wahai Ibrahim, berilah tolong diriku, aku terlilit hutang banyak. Ibrahim bin Adham kemudian dibantulah, dibayar hutang-hutangnya itu. Wah, bahagianya luar biasa tetangganya itu, karena hutangnya dibayarkan oleh Ibrahim bin Adham, dibantu oleh Ibrahim. Pulanglah akhirnya tetangganya. Ibrahim bin Adham Bu, ketika tetangganya pulang, dia merenung, nangis Ibrahim bin Adham itu. Kemudian ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Andaikan engkau menangis karena uang harta yang banyak yang engkau berikan kepada tetanggamu, kenapa engkau berikan? Di bahasa Sunda marek curik mau dibere segala kan gitu. Yang curik segala kan itu. Apa kata Ibrahim? Ini Bu lihat. Kata Ibrahim benar, wahai istriku, aku menangis demi Allah bukan karena harta yang aku berikan kepada tetanggaku, tapi aku menangis kenapa harus dia yang mengetuk pintu rumahku, bukan aku yang mengetuk pintu rumahnya. Kudu lagi orang datang ke manehna, tanya naon kebutuhanna, apa kesulitannya, harus dia yang datang ke rumahku. Luar biasa nah. Ibrahim bin Adham sampai seperti itu. Begitu lembutnya Bu hati para ulama salafus shalih dalam memuliakan tetangga. Nah, ini luar biasanya. Makanya kata Nabi, kalau tetangga itu pinjam, berikan pinjaman. Ibu-ibu semua, hari ini Indonesia itu darurat ini Bu, darurat pinjol Bu. Ya, saya yakin berapa tetangga atau mungkin saudara teman yang terlilit pinjol. Saya berapa orang Bu, teman saya ngadu, cenah pinjol. Saya punya saudara pinjol. Hati-hati, bisa jadi karena orang-orang yang berimannya tidak senang meminjamkan uang. Ini harus jadi pionir. Dan itu sampai kalau guru saya itu punya teladan, Masya Allah, guru saya itu nyimpan uang 40 juta di masjid.
sok saha jamaah nu rek nginjem duit datang. Nah tapi itu ya wayahna bukan diberi, harus dibayar kembali. Kalau bisa sedekah di ke masjid, ngalah leuwih gede. Jadi kalau 40 juta dia pinjamkan 1 juta, tapi tidak ada syarat harus misalnya dilebihkan, kan nggak boleh riba Bu. Tapi kalau dia punya rezeki satu waktu sedekah ke masjid, jadi nyimpen lagi, nyimpen semakin besar. Jadi akhirnya masjid sebagai solusi ekonomi. Nah makanya kata Nabi, kalau dia berikan punya pinjaman, berikan pinjaman, kecuali tadi kalau ada yang sudah jadi penyakit Bu. Nah sudah jadi penyakit, senang meminjam kepada orang lain, terus Nabi memberikan pelajaran, tidak lagi diberi lagi oleh Nabi. Nah tapi kan ada orang-orang solih baik Bu, tara resep nginjem, satu waktu mungkin anaknya sakit, dia butuh untuk sekolah, orang tuanya sakit, atau dia punya kebutuhan apa, itu yang mendesak. Kalau kita mampu berikan bantuan, beri bantuan. Nah wa in ista'anaka antahu, kalau dia minta bantuan, berikan bantuan kepada dirimu. Tetangga kita sakit, gak punya kendaraan, kita punya kendaraan mobil, antar ke rumah sakit dengan kendaraan kita, supaya berkah kendaraan kita digunakan untuk mengantar tetangga yang sakit. Jangan merasa berat, bensinan sekalian. Tong hayong cenah sok enggak, tapi bensinan pinuhan-pinuhannya tuh kade dengan itu. Gak boleh. Wa ini taja'a atau itahu, kalau dia butuh beri kata Nabi. Wa in maridha ultahu, kalau ada yang sakit jenguk. Ibu-ibu majlis taklim ini ya, ada yang enggak hadir berapa kali pengajian, jenguklah. Berikan hadiah supaya menghibur, jenguk. Wa in mata tabi'ta janazatahu, di antara hak tetangga itu kalau tetangga meninggal, antarkan jenazahnya. Antarkan, itu hak tetangga. Wa in asabahu khairun sarraka wa hannatahu. Kemudian apalagi kalau tetangga mendapat kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, kita beri ucapan selamat. Nah, ini bagian hak tetangga. Tetangga orang Bu, meser mobil enggal, beli mobil baru, itu harus bahagia. Kade tong jadi panas orang. Pak kali cenah itu Pajero anyar atuh cenah urang iraha Pajero. Wah itu. Justru hak tetangga itu kita ikut bahagia dengan kebahagiaan tetangga itu. Ya Allah ibu cenah ni atoh pisan, alhamdulillah mobilna enggal, mugia berkah, mugia mobilna mugia jantan amal solih, ngiring bingan. Jadi bahagia Bu. Nah itu ya, anaknya lulus misalnya ya, misalnya masuk universitas, anaknya misalnya dapat ranking berapa, kita ikut bahagia. Wa in asobatu musibah saat kawa azaita, kalau tetangga kita dapat musibah, kita ikut bertakziah, ikut bela sungkawa. Ibu ikut bela sungkawa dengan musibah, kita pun ikut sedih ketika tetangga kita sedih. Nah kemudian kata Nabi, la tu'dhihi biqatari qidrin laka illa an tagrifa lahu minha. Janganlah kamu mengganggu tetanggamu dengan bau-bauan masakan dapurmu kecuali kamu ingin memberi. Komo ibu-ibu nu tatanggaan nu kade nu sagedengeun sasisieun masak asin teh geuning ngahiliwirna. So keudanya masak asin kan ngahiliwir tah. Kan itu. Nah kalau tercium, kalau niat beri, wah berat Bu ini hak tetangga ini. Ini kata Nabi, kecuali kamu ingin memberi. Wala tastatil alaihi bil bina litusyrifa alaihi wa tasudda alaihi rih. Jangan kamu tinggikan bangunan rumahmu sampai menutup cahaya, menutup angin udara, kecuali izin dari tetanggamu. Nah, kalaupun terpaksa harus meninggikan bangunan, pakai bahasa yang baik. Ibu punten abdi teh gaduh 2 putra, ieu teh kalarsan kedah ngadambel kamar deui, data aya kamar di handap teh mung hiji kan itu. Punten pisan abdi ditekaluhurkeun. Oh, itu luar biasa. Makanya kalau di perumahan elit yang saya tahu Bu, di Sumarekon misalnya, itu gak boleh meninggikan bangunan kecuali saya pernah tanya, itu dapat 40 tanda tangan tetangga.
Itu di perumahan-perumahan elit seperti itu bagus Bu, itu sesuai Islam itu. Kalau memang seperti itu kan, berapa orang yang tetangganya sampai tertutup cahayanya yang biasanya dulu setiap pagi cahaya segar, yang mungkin atau udaranya tertutup, apalagi kalau tertutup jalan, wah itu zalim sekali. Berapa kasus kan ya sempat viral dulu di Ponorogo, sampai ditutup jalannya gak bisa keluar rumah. Jika tuh temikir kumaha hirupna eta, sampai gak bisa keluar rumah, itu zalim sekali. Meskipun itu tanah dirinya, itu haknya, tapi gak boleh seperti itu kepada tetangga. Setiap hari tetangga lewat itu, dia punya tanahnya, setiap hari pahalanya mengalir. Bagi seorang beriman itu harus paham seperti itu. Tanah itu dilewati oleh tetangga setiap hari, apalagi dijadikan jalan umum, wah besar sekali pahalanya. Ini pahala itu bukan hanya dari ibadah kepada Allah, kepada sesama pun seperti itu. Kata Nabi kemudian, inishtaroita, jika kamu membeli fakihatan, buah-buahan, beri hadiah kepada tetangga. Wa illa, kalaupun tidak mau, fa adakhilhu sirron, meser jeruk sakilo, mual dipasihan dengan sakilo-kilo. Nah, apa kata Nabi? Sumputkeun. Lihat sampai seperti ini. Masukkanlah buah-buahan itu secara sembunyi-sembunyi supaya tidak terlihat khawatir. Kalau misalnya tetangga mau, kita tidak memberi, tidak peka. La yakhruju waladuka bisyai'in minhu, dan jangan sampai anakmu keluar rumah membawa sesuatu yaghiduna bihi waladahu, membuat berat anak tetanggamu, atau misalnya ada sikap dari anak kita mungkin yang akhirnya membuat menangis anak tetangga. Anak kita jangan boleh gitu, harus baik kepada orang, nasihati anak kita. Nabi kemudian menutup budanya kepada para sahabat, atadruna ma aqulu lakum, kalian tahu tidak apa yang aku sampaikan itu? Memberikan pinjaman, memberikan bantuan, memberi, menjenguk, antarkan jenazahnya, memberikan ucapan selamat, bela sungkawa, tidak meninggikan bangunan, memberi makanan, memberi buah-buahan. Wah, ini luar biasa. Apa kata Nabi? Lan yu'addi haqqal jar illa qalilun mimman rahimallah. Sangat tidak akan ada orang yang bisa menunaikan hak-hak tetangganya kecuali hanya sedikit saja. So, kenabunya kalau kita jujur, termasuk simkuring, kita sudah seperti ini belum Bu? Jauh. Kata Nabi, sedikit sekali. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah yang bisa menunaikan hak-hak tetangganya dengan baik. Wah, berat sekali. Jadi seorang muslim ideal itu berat sekali. Nah, makanya minimal seminimal-minimalnya, kalau dalam riwayat lain kan pernah ada seorang sahabat itu, ya Rasulullah, apa yang aku bisa berikan? Kata Nabi, kamu bersedekahlah. Saya gak punya harta ya Rasulullah. Kan itu. Ya udah, kamu bekerja kemudian sedekah. Saya tidak mampu bekerja ya Rasulullah. Ditanya kemudian kata Nabi, jangan menyakiti orang lain, maka itu sedekahmu. Nah, ibu-ibu semua, minimal, seminimal-minimalnya, kalau kita tidak bisa seideal ini, kata Nabi tadi, memenuhi hak-hak tetangganya, paling minimal jangan sampai kita menyakiti, mengganggu tetangga kita. Itu paling minimal. Gak boleh, kata Nabi. Kalau kita tidak bisa banyak memberi, membahagiakan, minimal jangan sampai kita menjadi tetangga yang menjadi tetangga kita tidak merasa aman. Nah, baik, hari ini ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, dan ini sebagai penutup, saya tutup dengan satu kisah Bu, tetangga seorang salafus sholih, supaya tidak terlalu lama ya, sudah jam 5 tidak terasa. Ada seorang ulama yang bernama Abu Hamzah As-Sukari. As-Sukari itu artinya gula. Sukar itu gula. Tapi sanes gaduh diabetes kade cenah gaduh gula ieu mah. Sukar itu dinamai As-Sukari itu karena begitu lembut, baik sekali. Abu Hamzah As-Sukari. Dia diberikan gelar As-Sukari. Satu waktu tetangganya Abu Hamzah ini mau jual rumah, pindah rumah karena butuh uang Bu. Wah, orang-orang itu datang ingin membeli rumah tetangganya itu karena tahu kalau beli rumah itu akan bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukari.
Akhirnya berebut. Ditanyalah harga itu rumahnya, berapa harganya? Kata orang-orang, bi alfaini samanudar wa bi alfaini jiwari Abu Hamzah. Harga rumah ini sebenarnya 2000 dinar. Ya kalau bahasa kita lah, anggap saja rumah ini 2M sebenarnya. Tapi karena kalau kamu beli rumah ini akan bertetangga dengan Abu Hamzah, tambah lagi 2M jadi 4M. Dijual 4 miliar. Wah, orang-orang berebut ingin membeli rumah itu. Dijual 4M. Orang itu jadi mumpang-mumpung udah batur pengen beli rumah itu karena bertetangga dengan orang soleh Abu Hamzah As-Sukari. Akhirnya sampailah berita ini kepada Abu Hamzah. Tetangganya mau pindah, mau dijual kan itu. Abu Hamzah apa lun? Datanglah Abu Hamzah As-Sukari ke rumahnya, ditanyalah, kenapa kamu pindah? Ya saya butuh uang ya Abu Hamzah, katanya. Dia kemudian keluarkan uang. Tadi rumah itu mau dijual 4.000 dinar, Abu Hamzah mengeluarkan uang 4.000 dinar. Kata Abu Hamzah, kalau kamu butuh uang, ini uangnya, jangan kemana-mana, tetaplah bertetangga dengan diriku. Itu yang dilakukan oleh Abu Hamzah As-Sukari kepada tetangganya. Ayah bu, tetangga sih kayak gitu. Luar biasa. Abu Hamzah tong kemana-mana cina butuh opat emang ya hartos nantong mau studio sok dengan itu butuh uang emang. Itulah yang dilakukan oleh Abu Hamzah As-Sukari. Ibu-ibu semua, inilah bagaimana diamalkannya ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW oleh para ulama salafus sholih, karena merasa begitu mulia di hadapan Allah ketika memuliakan tetangga itu. Maka para ulama, orang-orang soleh dahulu itu berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan kepada tetangga, karena berbuat baik kepada tetangga itu bisa jadi menjadi pengangkat derajat yang tinggi sekali di hadapan Allah di saat ketika mungkin ibadah kita tidak bisa diandalkan. Nah, baik ibu-ibu semua, hanya itu mungkin pada sore kali ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah pada sore kali ini mungkin saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang bersumber dari keterbatasan ilmu saya. Adapun yang baiknya, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, berharap kepada Allah, semoga Allah lindungi kita semua dari tetangga yang buruk. Ibu-ibu semua, Allah hadirkan kesolihan kita semua menjadi tetangga-tetangga yang baik, yang solih untuk tetangga-tetangga kita. Wallahu a'lamu bishawab. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.